Selamat pagi pemirsa TVE. Liputan kali ini adalah kehadiran perdana Yamaha Gear Ultima di Jawa Timur oleh PT Yamaha STSJ. Inilah motor no debat yang populer dengan ketahuan dan keiritan konsumsi BBM-nya. Laporan selanjutnya adalah mengenai sosialisasi peraturan Barantin nomor 5 tahun 2025. Tujuannya mendukung kelancaran arus barang ekspor nasional yang digagas oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau biasa disebut ALFI, Jawa Timur. Oke, lanjut halus. Wes. Lu akik nanti akik. Iya, Bu. Iya. Ada ngelong gue. Nyusul anak sekolah. Oleh. Bener. Bener. Wes. Nanti iki. Kalau kan ada. Terus Foto nih loh. Ya wis sip. pelan ya, gak usah banter ya. Pelan ya. Pelan aja Mas ya. Pelan. Pelan aja, gak usah banter ya. Iya. Om kena sak putaran kok nang ini. Buset. Kok gocan wit pring. Au, au. Wes. Ayo. Ayo mlaku. Anu tak Pak. Nang mburi apa garap? Nang mburine. Ndemburiku. Kurang banter sih. Wis salip penuh. Salip ya? Iya, salip. Salib. Salip kau. Wis ngene ya.
Tak salib yo. Tak salib Om. Wis alhamdulillah Pi. Cukup. Wis cukup. Jangan lupa di-share. Gede ki file Om. File gede. Dipotong aja. Iya, dipotong setengah menit. 20 detik pas nyalip, pas nggarep, pas ngguri. Wes. Cukup. Jauh. Nomor ini jadi wajib bagus juga ya, supaya nanti di pengadilannya ya sudah ada dokumen surat kuasanya itu jadi diterima. Itu kalau dalam hasil ekspor. Jadi dari peraturan Barantin nomor 5 tahun 2025 ya, terkait barang-barang ekspor ya. Jadi barang-barang yang wajib diberikan batasan komoditas ya. Jadi ada surat komoditas. Nah, sebetulnya aturan ini sudah digadang dari tahun kemarin di 2024 melalui Perba nomor 1 tahun 2024. Nah, sekarang dirubah, dimutakhirkan menjadi Perba nomor 5 2025, dan setelah pihak dari Barantin meluncing ini sudah dimasukkan ke SSM Kuisi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18. Nah, hanya karena beberapa sertifikasi, kelengkapan yang masih belum disosialisasikan ke teman-teman eksportir khususnya, sehingga kemarin terjadi miss dalam pengaturan teknis pada saat pengisian di SSM kuisinya. Nah, sehingga akhirnya pemerintah dengan KMK nomor 19 menunda dengan jangka waktu yang belum ditentukan untuk mempersiapkan kebutuhan apa dan kelengkapan apa saja yang perlu disiapkan, sehingga ketika nanti disosialisasikan, dijalankan implementasinya sehingga menjadi mandatori, itu sudah jalan. Nah, tugas Alfi di sini sebetulnya membantu teman-teman anggota Alfi tentunya sebagai pengguna JPPJK ya toh, yang membantu teman-teman eksportir khususnya untuk bisa melakukan kegiatan pengisian SSM Kuisi dengan kelengkapan yang sudah diwajibkan oleh Perba nomor 5 tahun 2025 ini. Ya, jadi saya berharap juga ini tidak sekarang aja, tapi juga kami berharap menghimbau GPI sebagai eksportir langsung yang berhadapan sebetulnya pengadaan dan kelengkapan dokumen ini yang harus dipenuhi kan oleh eksportir sebetulnya ya kan. Ini juga kita berharap ada kontinuitas kegiatan ini lagi supaya pada saat nanti sudah dimandatori sudah tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kemarin kan hampir stuck Pak. Tanggal 18 itu barang tidak bisa dinaikkan ke kapal. Nah, ini kan sangat disayangkan. Kita harus sama-sama menggali. Dikarenakan Karena aturan ini Pak. Jadi, yang belum jalan. jadi benang merahnya begini Pak ya. Kalau dulu aturan ini sudah ada sebetulnya. Hanya karena ini masih kebijakan manual ya. Jadi mungkin syarat-syarat yang memang Lartas misalnya itu tidak dipenuhi masih bisa jalan Pak melalui PTK online. Nah, tapi kalau kita bicara sistem, tidak ada satu aja sertifikat atau Lartas yang tidak bisa dimasukkan, kan sistem itu tidak akan mungkin mengkolek, akhirnya mereject kan. Nah, ini sekarang disiapkan, teman-teman SSM Kuisi mau dijalanin nih dengan KMK nomor 18 ini kemarin kan,
sehingga nanti submit dokumen ke Barantin itu sudah hanya tanda tangan aja. Ya, setelah data itu masuk, nanti dikirim ke SSM. Nah, ketika dikirim itu nggak bisa masuk, nggak bisa connect. Nah, inilah perlunya kesiapan teman-teman. Apa-apa aja yang belum lengkap itu dilengkapi. Apa-apa yang diminta oleh Perba nomor 5 ini dilengkapi. Kalau SSM kuisinya sebetulnya ya membuat satu sistemnya saja yang aturannya dari Barantin kan gitu ya. Nah, sekarang dipenuhin. Nah, kenapa harus dipenuhi ya? Karena sudah masuk ke sistem yang untuk nanti ujungnya ke nasional logistik ekosistem itu. Nah, yang perlu dicermati juga, kita berharap ini jangan jadi masalah karena kita berharap eksportir ini atau ekspor ini harus tetap lancar. Kalau ekspor itu namanya menurut saya wajib lancar karena ini devisa, Pak. Iya. Ya, ini harga diri bangsa, devisa negara. Dalam satu negara segala sesuatu dipermudah. Jadi poinnya aturannya. itu ya, artinya Alfi mendorong dengan sosialisasi ini untuk mendorong kepastian bahwa Kelancaran ekspor barang impor ekspor itu harus lancar. Itu semua komoditi ya. Tidak, barang-barang yang ada tumbuhan, ikan, hewan, ya kan, yang ada memang regulasi terkait dengan Perba nomor 5, Pak, gitu loh. Jadi nanti ada beberapa jenis barang nanti di situ yang ditentukan. Nah, ini ada tambahan lagi kayak furnitur gitu ya. Itu harus ada kelengkapan latasnya, misalnya kelengkapan izin perizinannya. Nah, itu Pak. Jadi ada yang dulu yang nggak ada, sekarang harus ada. Nah, ini yang sekarang yang teman-teman sekarang ini yang harus belajar mempersiapkan. Dan bisa lebih cepat prosesnya. Kan? Ya, sebetulnya kalau kita bicara SM kuisi, ini harusnya lebih cepat dari yang kemarin. Karena udah sampai tidak perlu datang lagi ke sana, ke sini, ke sana. Sudah submit, lengkapi dulu datanya. Ibarat kalau kita di Siola lah, Pak. Bapak masukkan dulu syarat-syaratnya. Sistem itu kan akan ke-reject, Pak. Misalnya kita bikin EKTP gitu kan ya. Ya kan? Soalnya begitu semua masuk tinggal jalan sendiri aja gitu loh. Sudah dengan waktu jam tanpa harus ketemu lagi sama orang Barantin di lapangan ya. Itu langsung, Pak. Jangan sampai menunggu lagi kita. Ya. Contohnya kayak CESA lah, ya kan? Contohnya kayak CESA. Jadi dengan sosialisasinya artinya kan masih ada toleransi ya secara manual ya. Nanti batas akhir kapan? Nah, makanya tadi saya sudah bicara. Jadi setelah KMK 18 diterbitkan, terus ada terjadi masalah dispute kemarin ya. Akhirnya hari besoknya oleh Menteri dan Pak Dirjen itu dikeluarkan KMK nomor 19 untuk penundaan tanpa batas waktu yang belum ditentukan. Tanpa batas waktu. Ya, semua. Kita belum tahu nih apa 30 hari, apa 40 hari. Jadi masih belum tahu. Artinya Alfi Jatim menjawab itu mendahului melakukan sosialisasi untuk persiapan itu. Betul. Lebih Ya, dini. khususnya Sehingga kita kami untuk anggota. begitu berlaku. Alhamdulillah kemarin saya juga udah ketemu Pak Balai Karantina, Pak Hari. Jadi Pak Hari juga kemarin mengucapkan terima kasih karena pilot project offline pertama Jawa Timur. Jawa Timur. Itu ya, angelnya itu pilot project. Nah, itu Pak. Karena SSM ekspornya hari ini baru mulai besok di Surabaya, hybrid online. Itu sudah ada 900 yang daftar untuk. Hari ini DKI Barantin juga mengharapkan. Hanya kita sudah gadang ini dari minggu kemarin sama NSW. Sehingga terjadilah waktu acaranya hari ini. Gitulah. Offline ya. Offline. Saya mendatangkan langsung dari lembaga NSW. Tadi Pak Erwin itu dari langsung NSW, Pak Kasubdit NSW. Nah, sekarang BIMTEK kita langsung dari Jakarta ini, Pak. Bukan dari Becukai sini, Pak. Jadi khusus memang yang menangani di bidang NSW ini gitu loh. Jadi kemarin saya sudah suwun ke Pak Balai, semoga kita berharap tidak Alfi saja, asosiasi yang berkaitan misalnya GPI dan karantina itu sendiri ya, yang mempunyai regulasi melakukan konsistensi pelatihan atau sosialisasi ini, karena nggak mungkin sekali Pak. Ya, jadi nanti kita kalau memang nggak bisa didorong, kita akan dorong terus gitu loh. Ini rencananya dilakukan berapa hari acara ini? Sudah sehari aja. Sehari aja. Hanya kan maksud saya selama ini belum ada waktu yang ditentukan ya. Harusnya jangan kita diabaikan gitu loh. Jadi ketika nanti berproses itu nggak ada lagi kendala, Pak. Nggak ada lagi. Supaya ada persiapan matang. Betul, karena kan ini teknis ya Pak ya. Iya, iya. Nanti setelah
kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan terkait teknis sistem. Ya kan sistem juga perlu teknis nih. Makanya kita lakukan pimpinan teknis sekarang ini. Harapannya gitu Pak, terkait dengan Harapannya persoalan satu itu. Pak, kita harus barang ekspor harus tetap lancar. Karena jantung dan nyawanya negara ini dari ekspor. Ya, nilai devisa kita ditentukan pertumbuhan ekonomi, salah satunya indikatornya dari ekspor Pak, ya kan? Dari ekspor. Itu sih. Yang begitu.